Anak-anakku tidak akan berubah kalau Anda tidak merubah mindset. Tidak mungkin berubah. Sampai kiamat, enggak berubah kalau tidak merubah mindset kalian. Amran Sulaiman. Ketika anak desa menjadi penjaga pangan bangsa, kalau bicara tentang sosok yang berani turun tangan langsung di sawah, nama Amran Sulaiman pasti muncul di antara yang pertama. Lahir di Bone, Sulawesi Selatan pada 27 April tahun 1968. Amran tumbuh dari keluarga petani sederhana. Masa kecilnya dihabiskan di tengah hamparan sawah hijau, membantu orang tua menanam padi, dan belajar tentang kerasnya hidup dari alam. Tapi siapa sangka, anak desa itu kelak akan memimpin kebijakan pertanian nasional sejak kecil. Amran sudah punya semangat kerja keras yang luar biasa. Ia terbiasa bangun pagi, membantu di ladang, lalu berangkat sekolah dengan kaki yang masih berlumur lumpur. Dari kebiasaan itulah ia belajar tentang arti ketekunan dan tanggung jawab. Tak heran, setelah lulus sekolah menengah, ia memilih melanjutkan kuliah di Universitas Hasanuddin Unhas, Makassar, mengambil jurusan pertanian bidang yang sudah menyatu dalam hidupnya. Amran bukan tipe orang yang cepat puas. Setelah meraih gelar sarjana, ia melanjutkan hingga program doktoral di Unhas dan berhasil menyandang gelar doktor pertanian. Fokus penelitiannya waktu itu adalah soal efisiensi dan teknologi pertanian modern. Ia percaya, kalau petani dibekali ilmu dan alat yang tepat, Indonesia bisa jadi negara mandiri pangan. Namun Amran tak hanya berjuang lewat teori. Ia juga terjun langsung ke dunia usaha dan mendirikan PT Tiran Group, perusahaan yang bergerak di bidang alat pertanian, pupuk, hingga energi. Dari sini, Amran dikenal sebagai sosok pengusaha yang visioner, tapi tetap membumi. Nama Amran mulai dikenal luas saat Presiden Joko Widodo menunjuknya sebagai Menteri Pertanian pada tahun ke-2014. Di kementerian, Amran dikenal punya gaya kerja yang cepat, tegas dan apa adanya. Ia tak suka berlama-lama di kantor. Ia lebih memilih turun langsung ke lapangan menyapa petani, mengecek gudang pupuk, dan memastikan bantuan benar-benar sampai selama masa kepemimpinannya. Amran berhasil mendorong swasembada beberapa komoditas penting, seperti beras dan jagung. Ia juga berani mengambil langkah-langkah besar untuk memerangi praktik impor berlebih dan mafia pangan. Data menunjukkan, antara tahun 2015 sampai 2018, impor jagung dan beras Indonesia menurun tajam. Itu jadi salah satu pencapaian yang banyak diapresiasi. Meski dikenal tegas, Amran tetap punya sisi sederhana. Dalam berbagai kesempatan, ia sering bilang, "Saya ini cuma anak petani. Kalau bukan saya yang bantu mereka, siapa lagi?" Kalimat itu mencerminkan bagaimana ia tak pernah melupakan asalnya. Setelah selesai menjabat pada 2019, Amran sempat kembali ke dunia bisnis dan kegiatan sosial. Tapi pada 2023, Presiden Jokowi kembali mempercayainya sebagai Menteri Pertanian. Banyak yang menilai keputusan itu wajar karena Amran dikenal punya semangat, disiplin, dan pengalaman nyata di lapangan. Kini, Amran Sulaiman bukan cuma dikenal sebagai pejabat atau pengusaha sukses. Ia adalah simbol bahwa kerja keras dan kejujuran bisa membawa seseorang sejauh apapun, tanpa harus melupakan dari mana ia berasal. Di balik jas dan kebijakan, masih ada sosok anak desa yang bangga dengan tanahnya sendiri dan terus berjuang agar para petani Indonesia bisa hidup lebih sejahtera.